Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu sudut paling tersembunyi dari hutan hujan Sumatera. Sebuah dunia yang penuh misteri, tempat tinggal makhluk-makhluk unik yang jarang kita jumpai. Di antara mereka ada satu sosok yang hidup dalam kesunyian. Seekor burung yang namanya mungkin asing di telinga kita, tapi perannya begitu penting bagi ekosistem. Inilah dia, Tohtor Sumatra, sang penjaga sunyi hutan tua. Pernahkah kalian membayangkan berjalan di bawah kanopi hutan yang begitu lebat, di mana sinar matahari hanya sesekali menembus dedaunan? Di sanalah, di lantai hutan yang lembab, Tohtor Sumatra menjalani hidupnya. Dengan bulu berwarna gelap yang elegan, berpadu corak biru keunguan yang samar-samar berkilau saat terkena cahaya, ia menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Lihatlah postur tubuhnya yang kokoh dan paruhnya yang kuat. Setiap detail dari fisiknya adalah hasil adaptasi selama ribuan tahun untuk bertahan di salah satu hutan tertua di dunia. Berbeda dengan burung lain yang riang berkicau di pucuk pohon, Tohtor adalah makhluk yang pemalu dan penyendiri. Ia bukan penerbang ulung yang melintasi langit luas. Sebaliknya, ia adalah pejalan kaki yang sabar. Dengan langkah-langkahnya yang pelan dan hampir tak bersuara, ia menjelajahi lantai hutan, membolak-balikkan daun-daun kering dengan paruhnya. Apa yang ia cari? Makanan utamanya adalah biji-bijian, buah-buahan liar yang jatuh dari pohon, serta serongga-serongga kecil dan invertebrata lain yang bersembunyi di balik serasah. Gerakannya begitu hati-hati, seolah tak ingin mengganggu ketenangan hutan yang menjadi rumahnya. Kehidupan Tohtor Sumatra sangat bergantung pada kesehatan hutan primer. Hutan dengan lapisan kanopi yang rapat, kelembapan yang terjaga, dan lantai hutan yang kaya akan kehidupan adalah habitat idealnya. Ia membutuhkan area yang luas untuk mencari makan dan berkembang biak. Disinilah perannya sebagai penyebar biji menjadi sangat vital. Saat memakan buah, ia akan membawa bijinya ke lokasi lain, membantu regenerasi pohon-pohon hutan secara alami. Tanpa disadari, burung pendiam ini adalah salah satu arsitek kecil yang menjaga kelestarian hutan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari jaring-jaring kehidupan yang kompleks dan rapuh. Namun, kisah sang penjaga sunyi ini kini berada di ambang kesedihan. Surga yang ia sebut rumah sedang terancam. Suara-suara alam yang dulu mendominasi hutan kini seringkali tergantikan oleh deru mesin gergaji. Hutan-hutan primer Sumatera, salah satu paru-paru dunia, menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan untuk perkebunan, penebangan liar, dan perambahan hutan telah merenggut habitat Tohtor sedikit demi sedikit. Rumahnya semakin sempit, sumber makanannya semakin sulit ditemukan. Bayangkan, seekor burung yang hidupnya sangat terikat pada satu jenis lingkungan spesifik, tiba-tiba harus menghadapi perubahan drastis yang disebabkan oleh manusia. Fragmentasi hutan memisahkan populasi Tohtor, membuat mereka sulit untuk bertemu dan berkembang biak. Ketika hutan rusak, lantai hutan menjadi lebih kering dan terbuka, membuatnya rentan terhadap predator dan kehilangan sumber makanan. Perlahan tapi pasti, kehadiran Tohtor Sumatra di alam liar semakin langka. Ia yang dulu menjadi bagian integral dari harmoni hutan, kini menjadi indikator dari luka yang diderita ekosistem. Status konservasinya yang terdaftar sebagai hampir terancam atau near threatened oleh IUCN adalah sebuah peringatan keras. Ini bukan sekadar label, tapi sebuah sinyal bahwa jika kita tidak bertindak, status ini bisa dengan cepat memburuk menjadi rentan atau bahkan terancam punah. Kehilangan Tohtor Sumatra bukan hanya berarti kita kehilangan satu spesies burung yang indah, kita akan kehilangan salah satu agen regenerasi hutan alami.
kita akan kehilangan mata rantai penting dalam ekosistem. Dan yang lebih menyedihkan, kita akan kehilangan satu lagi bukti kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang tak ternilai. Kisah Tohtor Sumatra adalah cerminan dari nasib banyak spesies lain yang bergantung pada hutan. Mereka tidak bisa bersuara untuk memprotes. Mereka tidak bisa pindah ke kota saat rumah mereka dihancurkan. Keberadaan mereka atau ketiadaan mereka adalah pesan paling jujur tentang bagaimana kita memperlakukan alam. Setiap pohon yang tumbang, setiap petak hutan yang hilang adalah lonceng kematian bagi makhluk-makhluk seperti Tohtor. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Upaya konservasi sangatlah mendesak. Perlindungan kawasan hutan primer yang tersisa, seperti di Taman-Taman Nasional, adalah benteng pertahanan terakhir bagi Tohtor dan spesies lainnya. Patroli anti penebangan liar, restorasi koridor hutan yang menghubungkan habitat-habitat yang terfragmentasi, dan penelitian lebih lanjut tentang perilaku dan kebutuhan ekologis, Tohtor adalah langkah-langkah krusial. Selain itu, meningkatkan kesadaran publik seperti yang coba kita lakukan melalui video ini juga sangat penting. Semakin banyak orang yang tahu dan peduli, semakin besar tekanan yang bisa kita berikan untuk kebijakan yang pro lingkungan. Tohtor Sumatra mungkin hanya seekor burung kecil yang pemalu di tengah hutan belantara. Tapi kisahnya adalah kisah besar tentang perjuangan, ketahanan, dan kerapuhan alam kita. Ia adalah penjaga sunyi yang keberadaannya menjadi barometer kesehatan hutan kita. Jika ia menghilang, itu adalah tanda bahwa kita telah gagal menjaga warisan alam yang paling berharga. Mari kita renungkan bersama. Hutan bukan hanya sekumpulan pohon, tapi sebuah komunitas kehidupan yang kompleks. Setiap makhluk di dalamnya, sekecil apapun, memiliki peran. Sudah saatnya kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dengan mendukung organisasi konservasi, memilih produk yang ramah lingkungan, dan menyebarkan pesan tentang pentingnya menjaga hutan. Kita bisa membantu memastikan bahwa suara dan kehadiran Tohtor Sumatra tidak akan pernah hilang sebelum suara lembutnya benar-benar lenyap dan hanya tersisa dalam cerita dongeng untuk generasi mendatang. Mari kita bertindak, jaga hutan kita, jaga kehidupan di dalamnya, karena dengan menjaga mereka, kita juga sedang menjaga masa depan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita tentang Tohtor Sumatra bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli pada lingkungan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari alam liar Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.